Halo, selamat datang di Setia Watch. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Yu Mimin mulai ceritanya. Kang Jiwon dengan sedih melihat keluar jendela. Dia berada di ranjang rumah sakit dan menderita kanker. Temannya, Sumin, menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Jiwon mengakui menurutnya suaminya selingkuh. Saat dia mendapatkan transfusi, kita mengetahui bahwa Jiwon hanya punya waktu hidup 6-12 bulan. Kilas balik ke pernikahannya menunjukkan Sumin menangkap buket bunga. Kita mengetahui bahwa Jiwon dibesarkan oleh ayahnya tetapi dia meninggal. Setelah pernikahan, ibu mertua Jiwon menjadi sombong dan memarahinya karena tidak bisa punya anak. Suaminya, Min Hwan, berhenti dari pekerjaannya dan mengabaikannya juga. Di tengah semua itu, dia didiagnosis menderita kanker perut stadium 4. Meski begitu, suami dan ibu mertuanya terus memperlakukannya dengan buruk. Jiwon memberitahu wanita lain di rumah sakit tentang temannya, yang hebat dalam pekerjaannya dan selalu ada untuknya. Nah, teman baik, inilah yang diselingkuhi suaminya. Tiba-tiba, Jiwon diberitahu bahwa walinya harus membayar tagihan rumah sakit atau dia tidak akan bisa tinggal. Tentu saja, Min Hwan tidak mengangkat teleponnya. Dia pulang ke rumah dengan taksi tetapi pengemudi misterius membawanya ke jalan yang berbeda. Ini adalah jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon sakura di puncak mekarnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia selalu bisa memilih jalan yang berbeda. Dia mengembalikan sebagian uangnya juga dan memintanya untuk menganggapnya sebagai berkah dari ayahnya. Berjuang, Jiwon pulang ke rumah hanya untuk melihat Sumin di tempat tidur bersama Min Hwan. Dia bahkan mendengar Min Hwan mengatakan dia tahu Jiwon jatuh sakit dan sengaja membeli asuransi kanker. Jiwon menyerbu masuk dan melemparkan barang-barang ke arah mereka, berteriak bahwa dia akan melaporkan mereka karena penipuan asuransi. Selama perjuangannya dengan Sumin, Min Hwan meraih Jiwon dan mendorongnya ke meja kaca. Kepala Jiwon menabrak kaca. Ini tanggal 12 April tahun 2023 hari kematian Jiwon. Adegan bergeser dan Jiwon tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di kantor menghadap Min Hwan. Berdasarkan naluri, dia mulai menyerangnya dan terpaksa dihentikan oleh salah satu rekannya. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berlari ke jalan di mana dia menemukan bahwa itu adalah tahun 2013. Rekannya, yang datang setelahnya, memberinya jaket dan sejumlah uang untuk pulang. Dia bahkan membawakan belanjaannya. Dia bertanya-tanya apakah ini semua hanya mimpi. Kemudian menyadari hal itu tidak mungkin terjadi karena dia mengetahui rekannya. General Manager Yu Ji-hyuk adalah cucu dari pendiri perusahaannya dan akan menjadi CEO. Ketika dia mengeluarkan uang tunai yang Ji-hyuk berikan padanya, dia menemukan catatan yang diberikan sopir taksi juga, ada gambar hati kecil di atasnya. Sebuah kenangan menunjukkan bahwa ayah Jiwon telah menggambar hati seperti itu pada uang kertas bertahun-tahun yang lalu. Min Hwan pulang dan mereka pergi makan malam. Dia bertanya padanya mengapa Jiwon mengatakan kepadanya bahwa dia mengira dia hamil pada hari itu. Dia mengoceh tentang bagaimana dia tidak menginginkan anak. Jiwon mengatakan kepadanya itu hanya penyakit mah. Saat ironi dari kata-katanya dan masa depan mereka mengejutkannya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus putus. Dia ingat bahwa Min Hwan membenci gagasan putus. Kembali ke rumah, dia melihat saldo banknya yang rendah, yang sebagian besar adalah kesalahan Min Hwan. Sebuah ide muncul di benaknya. Dia dapat berinvestasi di perusahaan yang sukses dan mendapatkan kebebasan darinya. Saat melakukan penelitian tentang saham, dia bertemu Ji Hyuk lagi. Dia membelikannya makanan untuk merawatnya pada hari dia ketakutan di kantor. Dia menemukan bahwa dia lebih tampan dan perhatian daripada yang dia sadari. Dia mendapat telepon dari Sumin tapi mengabaikannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ji Hyuk mendapat bekas luka di lengannya akibat perkelahian di kantor dan bentuknya sama dengan bekas luka yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Sebelum mereka berpisah, dia mengatakan padanya bahwa dia berbakat dan tidak boleh menyerah untuk menikah. Di rumah, Jiwon mengingat semua mimpinya sebelum menikah. Keesokan harinya di tempat kerja, Jiwon menghindari Min Hwan dan berinvestasi di Roy Gental. Sebuah perusahaan yang berhasil diinvestasikan Min Hwan dalam kehidupan mereka yang lain. Sumin mendekati Jiwon dan Jiwon merasa sulit untuk membalas kasih sayangnya. Jiwon kemudian dipanggil oleh bosnya, yang mencaci maki usulan barunya mengenai peralatan makan. Meski begitu, Jiwon ingat bahwa di kemudian hari dia menerima lamaran yang sama saat dikirim oleh Sumin. Kemudian, Jiwon bertemu Yang Joran,
yang merupakan karyawan yang baik tetapi tidak pernah dipromosikan oleh bos yang sombong. Joran dipanggil keluar tapi dia meninggalkan cangkir kopinya di tepi meja. Sebelumnya, Jiwon ingat dia terluka saat bergegas menyelamatkan piala. Kali ini, dia menghindari cedera pada lututnya dan sangat gembira karenanya. Tapi kemudian, saat menghindari Min Huan, dia malah terluka di tempat yang sama. Dia bertanya-tanya apakah nasibnya tidak bisa dihindari. Min Huan mencoba berbaikan dengan Jiwon dan untuk menunjukkan rasa sayangnya, dia menjual saham Roy Gental miliknya untuk membayar kembali uang yang dia ambil darinya. Sebaliknya, dia tetap mempertahankan investasinya di TKU, sebuah perusahaan yang Jiwon tahu akan gagal. Dia menyadari bahwa begitu dia membeli saham tersebut, dia menjualnya. Demikian pula, dia tidak mendapatkan bekas luka di tangannya seperti sebelumnya. Tapi Ji Hyuk malah mendapat bekas luka. Jiwon menyadari bahwa apapun yang terjadi akan terjadi. Tapi itu bisa terjadi pada orang lain. Saat itu, Sumin berjalan bersamanya dan Jiwon memintanya membuang sampah untuknya. Dia memutuskan untuk membuat Sumin menikahi suaminya dan mengambil nasib buruknya di akhir. Jiwon di kedai kopi, menyaksikan seseorang mencuri kopi orang lain. Dia memutuskan bahwa seseorang perlu mencuri nasibnya. Di tempat kerja, dia menegaskan kembali bahwa seseorang ini haruslah Sumin. Mereka masuk lift dan Ji Hyuk tiba-tiba masuk. Ketika manajer membuat komentar kasar tentang perempuan sebagai pekerja yang buruk, Ji Hyuk menghentikannya. Dia meminta Jiwon untuk menyingkir bersamanya sebentar dan kemudian memintanya untuk minum kopinya dengan tenang. Dia kemudian menunjukkan kepadanya catatan yang diberikan ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan berhenti dari perusahaan. Dia akan berusaha lebih keras. Dia akan membuat rencana akhir pekan bersamanya ketika Sumin tiba dan mengatakan mereka sudah punya rencana untuk pergi ke restoran BBQ. Kembali ke kantornya, Ji Hyuk mencari sekolah menengah Jiwon. Dia menelepon restoran BBQ dan memastikan bahwa reuni sekolah menengah diadakan pada hari yang sama. Dia menelepon seorang teman bernama Dong Suk dan memintanya untuk menemukan seseorang. Jiwon memberikan pil pereda nyeri pada Ji Hyuk atas lukanya. Setelah itu, Min Huan memanggil Jiwon ke samping dan dia berpura-pura ingin kembali bersamanya. Dia datang untuk mencium dan untungnya, Joran masuk sebelum sesuatu terjadi. Saat mereka pergi, Joran menasihati Jiwon agar tidak melakukan keintiman fisik yang tidak diinginkan dari pria. Saat makan siang, Sumin ingin pergi keluar untuk makan makanan India tapi Jiwon tidak. Di kehidupan sebelumnya, Sumin telah membuat Jiwon tersandung di kafetaria karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Kali ini, Jiwon menghindarinya dan membuat Sumin tersandung. Terlebih lagi, dia langsung menuju ke Min Huan. Jiwon pergi ke kamar kecil di mana dia membantu seorang wanita mengambil pembalut. Wanita itu, seorang kolega bernama Hui Yeon, menyukai Jiwon. Dia akhirnya bergabung dengan mereka untuk makan siang. Sumin menawarkan untuk membayar baju Min Huan tapi dia dengan murah hati menolaknya. Sementara itu, Ji Hyuk pergi menemui seorang koki bernama Baek Eun Ho di sebuah restoran mewah. Ejekan beterbangan di meja kafetaria tapi itu hanya membuat Jiwon dan Hui Yeon semakin dekat satu sama lain. Saat mereka pergi, Sumin dan Min Huan sendirian. Mereka bahkan didorong satu sama lain di lift yang penuh sesak di mana Sumin mulai menggodanya. Saat rapat, manajer Kim Gyeong Uke marah ketika kertas tidak dijepit dengan benar. Sumin dengan manis membujuknya untuk melihat lamarannya. Kemudian, Jiwon menunjukkan lamarannya kepada Joran. Sumin melihat ini. Saat mengobrol dengan Hui Yeon, Jiwon bercerita tentang reuni sekolah menengah di akhir pekan. Hui Yeon meyakinkannya untuk pergi dan menemui cinta pertamanya. Kembali bekerja, Jiwon bertanya pada Ji Hyuk apakah dia ingin dia masuk kerja pada akhir pekan. Dia mengatakan padanya untuk memprioritaskan rencananya sendiri terlebih dahulu. Jiwon bertemu Yoran dan mencoba meyakinkannya untuk mengerjakan proposal bersamanya. Jiwon mengatakan dia akan mengirimkan kembali proposal tersebut dan setelah Yoran melihat bahwa Gyeong Uke tidak benar-benar membaca proposal, Yoran akan bergabung dengannya. Sementara itu, Sumin secara strategis menunggu di luar kamar mandi agar dia bisa bertemu dengan manajer Kim. Dia mengaku punya ide yang membutuhkan bantuannya. Dia benar-benar tertarik dengan rayuannya. Jiwon mengambil kesempatan dan mengajukan kembali lamarannya ke Gyeong Uke. Manajer tidak menyadari bahwa itu adalah pesan yang sama yang dia kirimkan sebelumnya, membuktikan bahwa Jiwon benar.
Belakangan, Yoran setuju untuk bergandengan tangan dengan Jiwon. Sumin melihat mereka mengobrol dengan Hu Yeon dan mengintip proposal peralatan makan di meja Jiwon. Sumin pergi makan bersama manajer Gyeong Uke dan menggodanya lagi. Sedemikian rupa sehingga dia meyakinkan dia untuk bekerja dengannya dalam ide peralatan makan Jiwon. Min Huan sedang bermain bowling bersama teman-temannya, di mana dia menggambarkan Jiwon sebagai sosok istri yang membosankan namun sempurna. Jiwon masih bekerja, merasa cukup optimis dengan kehidupan barunya. Dia menemukan sekotak anting-anting baru di mejanya, sebagai hadiah dari Sumin untuk reuni mereka di akhir pekan. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Sumin berbohong kepada Jiwon tentang makan sendirian di restoran BBQ dan memaksanya untuk menghadiri reuni sekolah menengah. Di sana dia mendapat pengalaman tidak menyenangkan dengan gadis-gadis yang pernah menjadi pengganggunya. Kali ini, Jiwon tidak mau pergi. Saat ini, Sumin dan Min Huan mengirim pesan kepada Jiwon bahwa mereka akan datang ke tempatnya. Dia memutuskan untuk membiarkan mereka datang dan bertemu satu sama lain. Saat pulang kerja, Ji Hyuk melihat Jiwon memegang anting-anting tersebut dan memberitahunya bahwa merek tersebut palsu. Ternyata, dia juga melakukannya terakhir kali, tapi dia menganggapnya sebagai komentar kasar. Jiwon pulang untuk melihat Min Huan sudah mandi. Sumin berubah pikiran dan pulang ke rumah. Jiwon mendapati dirinya dihadapkan pada Min Huan, yang sudah terlalu siap untuk melepaskan handuknya. Min Huan berdiri telanjang di depan Jiwon, yang sangat tidak ingin berhubungan seks dengannya. Untungnya, seorang pengantar barang dari restoran ayam menyela mereka dan Jiwon menggunakan kesempatan itu untuk mendorong Min Huan keluar dari apartemen. Dia menenangkannya dengan pesan teks dan membuatnya pergi. Saat Min Huan berjalan keluar, kita melihat Ji Hyuk menunggu bersama pengantar barang. Ternyata, dialah yang mengatur semuanya. Sementara itu, koki bernama Eng Ho memberitahu rekannya bahwa dia akan menghadiri reuni sekolah. Rekannya kaget karena biasanya dia menghindari melihat cinta pertamanya yang menolaknya. Dia ingat bagaimana Ji Hyuk bercerita tentang acara tersebut. Kembali ke rumah, Jiwon bertanya-tanya bagaimana membuat dirinya cantik untuk reuni. Harinya tiba dan Sumin mencapai reuni dan mendapat sambutan hangat. Yang lain tidak setuju dengan Jiwon. Seseorang ingat bahwa Sumin dulu menyukai Park Min Huan dan mereka menganggap Jiwon sengaja mengejar Min Huan. Jiwon akhirnya tiba di restoran dan semua orang terkejut melihat dia berpakaian rapi. Adegan ini melompat kembali ke masa lalu ke hari sebelumnya. Jiwon setuju untuk bertemu dengan Hu Yeon untuk makan. Dalam perjalanan, dia melihat versi asli dari anting-anting yang Sumin berikan padanya dan menyadari betapa berbedanya anting-anting itu. Sebuah kilas balik menunjukkan Sumin menghujani Jiwon dengan pujian tetapi kemudian melontarkan kemarahan ketika Jiwon tidak memiliki permen favoritnya. Min Huan bergabung dengan mereka dan memberi Sumin permen yang diinginkannya. Saat ini, Hu Yeon bertemu Jiwon dan menunjukkan kepadanya bahwa dia memiliki sepasang anting asli yang sama. Hu Yeon kemudian mengingatkan Jiwon tentang kesalahan mabuk yang pernah dia lakukan yang melibatkan Ji Hyuk. Jiwon ingat bahwa kejadian itu membuatnya berhenti minum selama 5 tahun. Tapi sekarang, dia menikmati minum bersama Hu Yeon. Dia bahkan terbuka tentang perundungan dan Hu Yeon mendorongnya untuk mempertanyakan mengapa dia ditindas. Jiwon menyadari dia perlu pergi ke reuni dan mendengar para pengganggu berbicara tentang dia. Hu Yeon kemudian merombak total Jiwon, bahkan memotong rambutnya sangat pendek. Sementara itu, Min Huan berada di perkemahan dan tanpa malu-malu menggoda gadis lain. Di malam hari, Jiwon terbangun dari mimpi buruk namun terhibur dengan kehadiran Hu Yeon yang tidur di sampingnya. Dia mendapat pesan dari manajernya yang mengatakan dia harus mengerjakan proposalnya dengan Sumin. Sumin kemudian menelepon dan bertanya pada Jiwon apakah dia bisa mengulangi lamarannya. Jiwon langsung menolak dan bahkan menyuruh Sumin menggunakan sebutan kehormatan saat berbicara dengannya di tempat kerja. Setelah panggilan tersebut, kita melihat bahwa Sumin sedang makan malam dengan manajer saat ini dan dia bahkan membatalkan nama Jiwon di proposal yang tercetak. Keesokan harinya, Jiwon masuk secara megah ke restoran dan berpura-pura terkejut melihat reuni tersebut. Semua orang kaget melihat betapa cantiknya dia. Seseorang mengomentari anting-antingnya dan semua orang melihat bahwa Jiwon mengenakan anting-anting asli sedangkan Sumin palsu. Ternyata, ada berbagai tingkat perhiasan palsu dan perhiasan Sumin memiliki kualitas yang lebih baik daripada perhiasan yang dia berikan pada Jiwon. Sumin tentu saja kesal dengan kejadian itu.
Jiwon menuju ke kamar kecil dan seperti di kehidupan sebelumnya. Para pengganggu masuk dan berbicara tentang betapa Sumin terlalu baik pada Jiwon. Seperti sebelumnya, wanita bernama Yeji mulai memeriksa kios untuk mencari Jiwon tapi kali ini, bukannya gemetar ketakutan. Jiwon malah melangkah keluar dan membuat dirinya dikenal. Dia bertanya kepada mereka apa yang pernah dia lakukan hingga melakukan perilaku seperti itu. Mereka menyalahkan Jiwon karena membuat Sumin putus dengan Eng Ho dan bahkan mencuri Min Huan darinya. Jiwon membuktikan semuanya salah dan Eng Ho muncul tepat pada waktunya untuk membuktikan bahwa dia dan Sumin tidak pernah berkencan. Di restoran lain, Ji Hyuk tampaknya sedang bertengkar dengan kakeknya. Mereka berdebat tentang fakta bahwa dia tidak ingin menikah. Dia menyukai seseorang tetapi dia tidak menyukainya kembali. Saat dalam perjalanan pulang, sang kakek menyuruh sekretarisnya untuk mencari tahu siapa wanita tersebut. Sebuah kilas balik menunjukkan Ji Hyuk menjelaskan kepada Eng Ho tentang kesalahpahaman di reuni. Saat ini, Eng Ho menegaskan dia tidak pernah berkencan dengan Sumin. Dia bertanya pada Jiwon mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan dan sebagai tanggapan, Jiwon kehabisan tenaga. Di luar, Ji Hyuk melihatnya dari mobilnya. Dia juga melihat Eng Ho mengejarnya dan mengatakan bahwa dia dulu menyukainya. Tiba-tiba Eng Ho mengaku kepada Jiwon bahwa dia dulu menyukainya. Sebelum dia dapat melanjutkan, Ji Hyuk memanggil Jiwon dan memintanya untuk menemuinya untuk beberapa pekerjaan. Memberikan nomor teleponnya kepada Eng Ho sebelum dia pergi. Setelah itu, Eng Ho melihat Ji Hyuk berdiri di dekatnya. Jiwon tiba di hotel Ji Hyuk di mana sebuah acara sedang berlangsung mengenai peralihan ke pemasaran online. Mereka juga bertemu Wang Hengin, yang terkenal karena videonya yang tertangkap sedang menyerang seorang anggota staf penerbangan. Sementara itu, gadis-gadis di reuni akhirnya menyadari bahwa Sumin telah memerankan mereka dan Jiwon. Sumin bergegas ke kamar kecil dan saat dia kembali, semua orang sudah pergi. Pada acara tersebut, Heng In tidak setuju dengan pendapat Jiwon namun Ji Hyuk memujinya. Kemudian, Jiwon mengucapkan terima kasih atas kata-katanya. Di tempat lain, Min Huan dan temannya meninggalkan perkemahan dan temannya menanamkan gagasan bahwa Jiwon pasti berkencan dengan pria lain. Saat meninggalkan hotel, Ji Hyuk bersikeras mengantar Jiwon pulang. Dalam perjalanan, mereka berbicara tentang membedakan orang baik dari orang jahat. Jiwon mengabaikan panggilan Sumin dan Min Huan. Saat berjalan di jalan, Min Huan bertemu dengan Sumin yang sedang kesal. Mereka mencoba memasuki apartemen Jiwon tapi dia mengubah kode sandinya. Jadi mereka malah pergi minum. Ji Hyuk dan Jiwon minum kopi di tepi sungai, di mana Jiwon berbicara tentang bagaimana dia menemukan siapa dirinya sebenarnya, mengerjakan ide peralatan makannya di tempat kerja dan sebaliknya ingin melakukan hal-hal seperti belajar bela diri. Dia menyarankan Ji Hyuk untuk menggunakan lensa kontak karena dia terlihat bagus tanpa kacamata. Di sebuah bar, Min Huan menghibur Sumin dan mereka berdua tampak sedikit tertarik satu sama lain. Ji Hyuk menurunkan Jiwon di depan pintunya dan menawarkan nasihat samar tentang pernikahan sebelum dia pergi. Di rumah, Jiwon menemukan bahwa Hui Yeon telah meninggalkan gambar apartemen ideal untuk Jiwon, mendorongnya untuk mencari tempat tinggal baru. Meski ada beberapa panggilan, Jiwon menolak berbicara dengan Sumin dan menyuruh Min Huan mengantarnya pulang. Eng Ho kemudian menelepon dan mereka membicarakan kesalahpahaman di masa lalu mereka. Ternyata, Eng Ho menulis surat yang mengajaknya berkencan dan menerima surat penolakan dari Jiwon. Jiwon tidak tahu apa-apa tentang ini dan meminta Eng Ho untuk menemuinya. Keesokan harinya, semua orang di tempat kerja tercengang dengan penampilan baru Jiwon. Bahkan Ji Hyuk terkejut. Dia juga mengikuti saran Jiwon dan memakai lensa. Kemudian, Min Huan memberitahu Jiwon bahwa Ji Hyuk tertarik padanya. Dia mencoba menciumnya dan Jiwon menumpahkan kopinya padanya. Sumin mencoba berbaikan dengan Jiwon, yang berpura-pura tidak mengetahui kebenaran. Sebaliknya, dia akan membela Sumin melawan para pengganggu. Dia bahkan memberitahu Sumin bahwa dia menemui Eng Ho untuk mencari kebenaran. Kemudian ketika semua orang berada di dalam lift, Ji Hyuk mendengar orang-orang memuji Jiwon dan kemudian menariknya ke samping. Dia bertanya padanya apakah dia berpakaian seperti ini untuk orang lain tapi Jiwon bersikeras dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia bahkan menyarankan Ji Hyuk memperbarui gayanya. Sepulang kerja, Jiwon melihat Ji Hyuk dan Hui Yeon keluar dari toko bersama.
Mereka tampak sangat santai satu sama lain yang mengingatkan Jiwon bahwa ada skandal tentang mereka di masa depan dan Hui Yeon terpaksa dipindahkan. Mereka benar-benar mengenal satu sama lain dengan baik saat kita melihat Hui Yeon berkumpul dengan Ji Hyuk dan kakeknya. Dengan sangat nyaman. Meski terlambat, Ji Hyuk kemudian memanggil temannya untuk melatih keterampilan bela dirinya. Semua hanya agar dia bisa mengajari Jiwon. Di rumah, kita melihat Ji Hyuk memiliki tato hati biru di dadanya. Sama seperti yang ada di catatan yang didapat Jiwon dari ayahnya. Dia berbicara dengan kucingnya dan mengungkapkan bahwa dia juga menjalani kehidupan keduanya dan dia tahu kemana arah kehidupan Jiwon. Adegan beralih ke kehidupan sebelumnya pada tahun 2023 ketika dia menghadiri pemakaman Jiwon. Dia melihat Min Hwan dan Su Min ditangkap karena pembunuhannya dan mengetahui tentang perselingkuhannya. Disitulah dia juga mendengar teman sekelas Jiwon, termasuk Eng Ho, berbicara tentang reuni dan kebohongan Su Min. Setelah itu, Ji Hyuk sendiri mengalami kecelakaan mobil dan terbangun pada tahun 2013. Kilas balik ke tahun 2005. Yu Ji Hyuk sedang merayakan bersama teman-temannya saat dia bertemu dengan Jiwon yang mabuk. Dia baru saja kehilangan ayahnya dan putus dengan pacarnya. Benar-benar sia-sia. Jiwon bahkan menggigit Ji Hyuk karena dia mabuk alkohol. Ji Hyuk duduk di sampingnya di rumput dan Jiwon menyesali bagaimana dia tidak memiliki siapapun. Ji Hyuk bersimpati dengan situasinya, mengungkapkan bahwa ibunya juga meninggal. Ayahnya menikah lagi tetapi kemudian meninggal juga. Mereka akhirnya tidur di taman dan ketika Ji Hyuk bangun di pagi hari, dia sudah pergi. Kemudian, Ji Hyuk melihat Jiwon berbicara dengan seekor kucing dan menyadari bahwa dia adalah kakak kelas di kampusnya. Dia memperhatikannya memberi makan kucing itu beberapa kali dan ketika musim dingin tiba, dia membangun tempat berlindung kecil untuknya. Ji Hyuk merenung bahwa dia memiliki beberapa kesempatan untuk bersama Jiwon, tapi tidak mengambilnya. Namun setelah bangun pada tahun 2013, ia memiliki kesempatan lagi. Saat ini, Ji Hyuk datang bekerja dengan mengenakan setelan modis dan gaya rambut yang lebih ramping. Dia mengatakan pada Jiwon bahwa dia merasa baik setelah berpakaian lebih baik. Min Hwan menariknya ke samping dan mengatakan bahwa Ji Hyuk tertarik padanya tapi Jiwon menenangkannya. Di kantornya, Ji Hyuk mendapat telepon dari sekretaris kakeknya, menanyakan tentang saham Roy Gental miliknya. Kakeknya menganggap perilakunya aneh dan meminta sekretarisnya untuk menyelidikinya. Sementara itu, Jiwon, Yoran, dan Hui Yeon sedang mengobrol tentang ide perlengkapan makan saat Su Min masuk dan memaksa dirinya untuk ikut mengobrol. Manajer Gyeong Uke masuk dan memerintahkan Jiwon memindahkan mobilnya ke tempat parkir lain. Ketika Jiwon kembali, Su Min menunggu di lift untuk membuktikan kepada Jiwon bahwa dialah satu-satunya temannya. Su Min bertanya tentang keterlibatannya dalam proposal paket makanan lagi. Sebelum Jiwon bisa mengatakan apapun, manajer Gyeong Uke meneleponnya. Dia bilang dia akan mengambil pujian atas proposal perlengkapan makan dan menghapus nama Jiwon darinya. Saat dia bertanya-tanya apakah lamaran itu selalu ditakdirkan untuk menjadi milik Su Min, Ji Hyuk muncul dan meminta Jiwon untuk makan malam bersamanya tapi dia bilang dia sudah punya rencana. Rencananya termasuk bertemu Eng Ho di restorannya. Sementara itu, Min Hwan tidak bisa menghubungi Jiwon dan akhirnya menelepon Su Min. Su Min dengan malu-malu mengungkapkan bahwa ibu Jiwon meninggalkan ayahnya demi pria lain, menanamkan gagasan bahwa Jiwon juga selingkuh dari Min Hwan. Saat makan malam, Eng Ho menunjukkan kepada Jiwon surat yang seharusnya dia tulis untuknya. Itu surat yang kasar dan Jiwon menyadari Su Min bisa meniru tulisan tangannya. Kemudian, dia mengaku kepada Eng Ho bahwa dia punya pacar dan Eng Ho salah mengira itu adalah Ji Hyuk. Dia menggambarkan interaksi dengannya yang membuat Jiwon bingung. Melihat Jiwon bersama Eng Ho, Ji Hyuk mencoba meneleponnya. Tapi dia mematikan teleponnya untuk menghindari Min Hwan. Jiwon membeli obat untuk sakit perut tapi seseorang mulai mengikutinya dalam perjalanan pulang dan dia mulai berlari. Ternyata Min Hwan, yang memperhatikan riasannya dan melontarkan komentar yang menghina tentang ketidaksetiaannya seperti ibunya. Ketika dia melakukan kekerasan, Ji Hyuk muncul untuk menghentikannya tepat waktu tetapi dia sendiri hampir bertindak terlalu jauh. Jiwon menyuruh Ji Hyuk berhenti dan Min Hwan kabur. Ji Hyuk kemudian mengakui bahwa dia khawatir Jiwon disakiti oleh Min Hwan. Jiwon berasumsi Ji Hyuk selingkuh dari Hui Yeon karena mempunyai perasaan padanya.
Dia mengklarifikasi bahwa Hu Yeon adalah saudara perempuannya tetapi menegaskan bahwa dia menyukai Jiwon. Setelah itu, dia membawanya pulang tetapi tiba-tiba pingsan tepat di luar pintu rumahnya. Ji Hyuk mengantar Jiwon keluar rumahnya ketika dia tiba-tiba pingsan. Di tempat lain, Sumin bertemu Min Hwan di pinggir jalan dan menghiburnya. Ji Hyuk terbangun di rumah sakit dengan Jiwon di sisinya. Dia diberitahu bahwa dia pingsan karena stres namun akhirnya lebih mengkhawatirkan Jiwon, yang sebelumnya menderita sakit perut. Dia meyakinkannya bahwa dia sudah menjalani CT scan yang membuat Ji Hyuk bertanya-tanya apa yang dia ketahui. Kembali ke pinggir jalan, Min Hwan membungkuk untuk mencium Sumin, yang mendorongnya menjauh dan berpura-pura kesal. Mereka naik taksi dan menuju ke rumah Sumin. Di luar rumah sakit, Ji Hyuk menegaskan kembali bahwa dia menyukai Jiwon tetapi tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak ingin dia lakukan. Tapi dia menekankan bahwa dia adalah orang baik sebelum mereka berpisah. Keesokan paginya, Jiwon bangun karena belum bisa tidur nyenyak. Eng Ho membawakan kopinya sebelum pekerjaan dimulai dan Ji Hyuk melihatnya. Min Hwan memasuki kantor dengan suasana hati yang buruk. Saat dia sedang istirahat merokok, Ji Hyuk memelintir lengan Min Hwan dan mengancamnya untuk tidak menyentuh Jiwon lagi. Kemudian, Jiwon berbicara kepada Min Hwan dan bertanya apakah dia pulang ke rumah pada malam sebelumnya. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Sumin mencium pipinya sebelum pulang. Saat manajer Gyeong Uke menyuruh Jiwon untuk bergabung dengannya untuk makan siang, dia mengambil kesempatan itu untuk memberitahu Sumin dan Min Hwan untuk makan siang bersama. Dia sudah tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di antara mereka. Saat makan bersama manajer dan Joran, Jiwon menyadari bahwa dia akan mendapat pujian atas ide perlengkapan makannya. Ketika dia tidak setuju dengan ide lamarannya, dia mengeluarkannya dari tim tetapi tetap mempertahankan Sumin. Sumin sendiri berada di restoran mewah bersama Min Hwan dan keduanya perlahan saling jatuh cinta. Di restoran lain, Jiwon telah pergi. Joran menyadari bahwa manajer sengaja menghasut Jiwon agar dia bisa dikeluarkan, sehingga menyisakan ruang untuk namanya dan nama Direktur Wang Heng-in, yang merupakan kerabat jauhnya. Di kantor direktur yang sama, Heng-in memberitahu Ji Hyuk tentang ide perlengkapan makan manajer Gyeong Uke. Dia mengenalinya sebagai ide Jiwon dan memintanya untuk menemuinya malam itu. Dia setuju dan dia akhirnya membawanya ke pusat pelatihan taekwondo temannya. Bersama-sama, dia dan teman-temannya melatihnya untuk bertarung dan dia belajar cara membalikkan orang. Keesokan harinya, Jiwon datang bekerja dengan semangat baru. Dia memberikan proposal yang telah diedit kepada Gyeong Uke dan Gyeong Uke memintanya untuk mengintegrasikannya dengan proposal asli. Kemudian dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan namanya lagi. Jiwon kemudian berbagi kue keju dengan Hu Yeon yang dikirimkan Eng Ho padanya. Dia menelepon Jiwon dan mengatakan kepadanya bahwa dia yang membuatkannya sendiri. Yang membuat Hu Yeon menyimpulkan bahwa dia menyukai Jiwon. Mereka kemudian berbicara tentang Gyeong Uke dan Jiwon mengatakan dia menerapkan aturan judo pada situasi tersebut. Sementara itu, Sumin berbicara kepada Joran dan mencoba bersikap nyaman dengannya. Ketika mereka semua kembali bekerja, Joran dan Sumin meminta Jiwon untuk membagikan proposalnya yang telah diedit kepada mereka. Dia juga memberi mereka ide pemasaran yang menggunakan Direktur Wang untuk mengiklankan peralatan makan. Idenya berlanjut dan sebuah montase menunjukkan proposal paket makanan menjadi kenyataan, tanpa nama Jiwon yang melekat padanya. Ini sukses besar dan Gyeong Uke mendapat pujian karena berpikir untuk menggunakan Wang Heng-in sebagai wajah kampanyenya. Tapi Jiwon tahu Direktur Wang akan segera melakukan perjalanan di mana video dirinya menganiaya seorang anggota staf maskapai penerbangan akan menjadi viral. Dia merencanakan ini sejak awal. Suatu malam, Min Hwan dan Sumin membeli ayam untuk dimakan bersama Jiwon tapi dia mengaku mengadakan pertemuan di luar dan membiarkan mereka melakukannya. Sebaliknya, dia menelepon Direktur Wang, yang baru saja naik pesawat, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengeluh karena tidak diikut-sertakan dalam lamaran. Panggilan tersebut membuat suasana hati Direktur Wang menjadi buruk dan seperti yang diharapkan. Dia menganiaya seorang pramugari dan manajer staf lainnya. Seseorang merekam video dia melakukan hal itu. Videonya bocor. Produk perlengkapan makan menjadi sia-sia. Joran memperhatikan bahwa sutradara Wang menyebutkan nama Jiwon di salah satu video. Jiwon sendiri sedang menikmati menonton video di atap kantor saat Ji Hyuk muncul.
Dia mengatakan padanya bahwa Wang akan dipecat dan Gyeong Uke akan didisiplinkan. Ketika dia menjatuhkan teleponnya, Ji Hyuk melihat bahwa dia sedang mendengarkan BTS. Mereka membahas lagu BTS Dynamite dan Spring Day yang keduanya dirilis setelah tahun 2013. Keduanya tersadar akan masa depan. Jiwon memberitahu Ji Hyuk semua yang dia ketahui tentang kehidupan barunya. Dia memberitahunya tentang rencananya untuk membuat Min Hwan dan Su Min menikah satu sama lain. Mereka pergi ke rumah Ji Hyuk untuk mendiskusikan berbagai hal lebih jauh. Ji Hyuk bertanya-tanya mengapa dia tidak lari saja dari seluruh situasi. Dia kemudian menjelaskan bagaimana Ji Hyuk akhirnya mendapatkan bekas luka yang dulu ada di lengannya sendiri. Jadi, dia harus menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Sebuah kilas balik menunjukkan Ji Hyuk menempatkan Gucci Jiwon di sebuah kolumbarium. Saat pergi, mobilnya tidak menyala dan dia naik taksi. Pengemudinya adalah ayah Jiwon atau rohnya. Ji Hyuk berbicara kepadanya tentang betapa dia menyesal tidak dekat dengan Jiwon di masa lalu. Ketika ayah Jiwon bertanya apa yang akan dia lakukan dengan kesempatan kedua, dia bilang dia akan menggunakannya untuk melindunginya. Saat ini, Jiwon bertanya pada Ji Hyuk bagaimana dia bisa sampai ke tahun 2013. Dia berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya tertidur dan terbangun pada suatu hari yang lalu. Keesokan harinya, Joran datang bekerja dan mendapat telepon dari suaminya yang menganggur, menyuruhnya untuk menjemput putrinya dari sekolah malam itu. Dia kemudian bertemu dengan sekretaris kakek Ji Hyuk, Lee Seok-jun. Mereka bertukar pandang dan tampaknya mereka memiliki masa lalu yang terhubung. Ji Hyuk mendapat telepon dari Hu Yeon yang membuatnya masuk ke kantor. Penyebabnya sepertinya adalah kehadiran Seok-jun. Sebagai anggota Departemen SDM, dia ada di sini untuk menyelidiki kerusakan pada peralatan makan. Tapi mereka berdua tahu itu sebenarnya karena kakek Ji Hyuk ingin dia mengawasi hal-hal antara Ji Hyuk dan Jiwon. Sesuai peraturannya, proyek perlengkapan makan akan dipimpin oleh Joran, bukan Jiwon. Meskipun Jiwon akan diizinkan untuk berada di tim. Kemudian, Ji Hyuk membuat pengumuman ini dan Jiwon tidak senang. Min Hwan dan Su Min, sebaliknya, tampak gembira berada di tim. Kemudian, Min Hwan membawakan Su Min susu stroberi dan memberitahunya tentang lokakarya perusahaan yang akan datang. Setelah bekerja, Ji Hyuk berkendara ke sungai dan memikirkan semua yang telah dia pelajari, khususnya fakta bahwa kematiannya tidak bisa dihindari kecuali ada orang lain yang mati menggantikannya. Dia kemudian bertemu Eng Ho di restorannya dan mengajukan pertanyaan kepadanya untuk memastikan dia bukan dari masa depan juga. Saat dia mabuk dan pingsan, Eng Ho menelepon Hu Yeon. Dia datang untuk membantu dan Eng Ho mengenalinya sebagai teman Jiwon. Kembali ke rumah, Jiwon mencoba menelepon Ji Hyuk tetapi tidak dapat tersambung. Keesokan harinya, Ji Hyuk dipanggil untuk berbicara dengan kakeknya. Dia setuju untuk membatalkan pernikahan Ji Hyuk dengan seorang wanita bernama Yura. Ketika dia meminta untuk bertemu Jiwon, Ji Hyuk mengatakan itu tidak mungkin. Dia kemudian berjalan pergi, bertekad untuk memastikan kebahagiaan Jiwon. Di kantor, orang-orang membicarakan kenaikan nilai saham Roy Gental dan Min Hwan menyalahkan Jiwon karena kehilangan sahamnya sendiri. Ketika dia memanggil Jiwon dari komputernya, Su Min melihat bahwa Jiwon telah membeli saham dan membelinya sendiri. Sementara itu, Min Hwan mencoba mengajak Jiwon pergi bersamanya untuk makan malam mewah. Ketika dia mengaku tidak punya uang, Jiwon setuju untuk meminjamkannya sejumlah uang untuk memastikan bahwa dia tidak menjual sahamkunya. Daripada makan malam, Jiwon mengatakan mereka harus pergi ke suatu tempat di akhir pekan bersama Su Min. Mereka memang pergi piknik. Saat Min Hwan menghilangkan bak untuk Su Min, Jiwon teringat kenangan dia melakukan itu untuknya. Tiba-tiba, dia mendapat telepon kerja dan pergi. Begitu dia pergi, Min Hwan memberitahu Su Min bahwa dia akan mengajarinya mengendarai sepeda. Namun, panggilan telepon yang diterima Jiwon sebenarnya dari Eng Ho. Dia menemuinya di kantornya di mana dia memberinya bunga. Tentu saja, Ji Hyuk memperhatikan dan terlihat kesal. Jiwon pergi menemui Ji Hyuk dan memberitahunya tentang piknik tersebut. Pada gilirannya, Ji Hyuk bercerita tentang Lee Seok-jun dan bagaimana dia menjadi penghalang. Dia berjanji untuk membantu Jiwon sebanyak yang dia bisa. Kemudian pada hari itu, Ji Hyuk sekali lagi mengunjungi restoran Eng Ho dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencoba untuk mengukur orang seperti apa dia, mencari tahu apakah dia seorang pemain atau bukan.
Di tempat kerja keesokan harinya, Jiwon dan Joran mengizinkan Hu Yeon mengatur lokakarya berikutnya. Di retret, semua rekan kerja bermain permainan dan mendapatkan akomodasi yang sesuai. Di kehidupan masa lalu Jiwon, Min Huan mendapat bendera kelima dan tidur di kantong tidur. Sumin mendapat satu dengan memanipulasi Gyeong Uke. Saat ini, Sumin dan Jiwon mendengar Hu Yeon mengatakan dia menyembunyikannya di sungai. Di tempat lain di hutan, Sumin melihat Min Huan duduk sendirian, sedih. Dia kemudian berpura-pura terluka, yang membuat Min Huan mendekat. Setelah menggodanya, dia memintanya untuk mengambilkan bendera untuknya. Kembali ke base camp, Ji Hyuk mengetahui bahwa sungai itu terlalu dalam dan sebenarnya berbahaya. Dia bergegas kembali dan menyelamatkan Jiwon, yang mencoba mengambil benderanya sendiri tapi hampir tersedot ke dalam air. Dia dengan marah menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak pernah meminta bantuan. Dia mengatakan bahwa melakukan segala sesuatunya sendiri itulah yang membedakannya dari Sumin. Mengingat apa yang pernah dikatakan Jiwon tentang perasaan seperti berada di atas perahu, Ji Hyuk memberitahu Jiwon bahwa dia ingin menjadi daratan yang kokoh. Jiwon mengingat bahwa sebelumnya dia memenangkan tenda tunggal sementara Sumin memenangkan tenda mewah. Kali ini, keadaannya berbalik. Jiwon bertemu Ji Hyuk dan mereka berjalan melalui hutan. Jiwon mengungkapkan bahwa Min Huan mungkin menggunakan uang yang dipinjamnya untuk membeli kalung untuk Sumin, trik yang pernah dilakukan pada Jiwon sendiri. Seperti yang diperkirakan, Sumin mendapatkan bendera nomor 4, sebuah tenda tunggal. Dia melihat Jiwon dengan bendera nomor 1 dan mencoba mendekatinya, tetapi Jiwon mendorongnya ke tanah. Jiwon awalnya pergi dengan penuh kemenangan, namun khawatir dan kembali. Sumin, yang sudah memprediksi ini, berhasil mencuri bendera tersebut. Kemudian, dalam sebuah upacara bersama semua orang, terungkap bahwa Jiwon masih memiliki bendera nomor 1. Kilas balik menunjukkan bahwa Jiwon melawan Sumin hingga akhirnya dia memenangkan bendera tersebut. Setelah itu, Sumin menghadapi Jiwon tentang mengapa dia begitu keras. Jiwon mengakui bahwa dia tidak menyukai Sumin lagi. Dia selalu tunduk pada Sumin. Tetapi sekarang dia akan berhenti. Bagaimanapun, dia perlu fokus untuk memulai keluarga dengan Min Huan. Tentu saja, Jiwon merasa bersalah tentang perkataannya kepada Sumin. Untungnya, Ji Hyuk ada di sekitar untuk meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang baik. Sesuai rencana Jiwon, dia mengharapkan Sumin semakin menginginkan Min Huan. Sumin dan Min Huan menjalin hubungan fisik, menyadarkan Jiwon akan situasi tersebut. Ji Hyuk datang dan membawa Jiwon pergi, menyampaikan bahwa Jiwon harus fokus pada pertarungan dan kemenangan di atas matras. Kisah ini terus berkembang dengan melibatkan perasaan kompleks. Jiwon bersyukur karena tidak merasa sendirian setelah begitu lama. Namun, Min Huan mengejek Jiwon, dan situasi semakin rumit ketika Min Huan tampaknya memiliki hubungan terlarang dengan Sumin. Kemudian, Jiwon dan Ji Hyuk menyadari sifat buruk Min Huan yang lebih dalam dari yang mereka kira. Meskipun Sumin berusaha memperbaiki kesalahannya dengan Jiwon, Jiwon tetap ragu, menunjukkan bahwa perasaan cinta tidak selalu dapat diperbaiki dengan kata-kata. Lalu, Min Huan dan Sumin sedang bekerja di supermarket. Sumin terus melakukan hal-hal untuk menarik perhatiannya. Itu berhasil, dan Min Huan mendekatinya. Namun mereka tiba-tiba mendapat panggilan telepon. Ternyata, mereka lupa menempatkan tanda alergi di produk mereka. Dan seorang pelanggan sekarang mengalami keadaan darurat medis. Pria itu dibawa ke rumah sakit. Min Huan dan Sumin meminta maaf meskipun mereka tidak sungguh-sungguh. Min Huan membayar pasangan itu dan membual tentang uangnya ketika dia mendengar berita tentang TKU yang bangkrut. Di tempat kerja, Min Huan marah kepada Jiwon tentang seberapa banyak uang yang hilang. Jiwon pura-pura tidak memahami itu. Kemudian, Min Huan mengatakan kepada Sumin bahwa situasi ini memaksa dia untuk menikahi Jiwon. Lalu Min Huan dan Jiwon pergi minum. Dia mencoba meminta uang dengan cara halus. Kemudian, tiba-tiba Min Huan melamarnya. Tetapi Jiwon hanya tersenyum dan sudah menduganya. Kemudian, Jiwon bertemu Ji Hyuk dan menceritakan bagaimana, di masa lalu, dia semakin terjerumus dalam hutang karena Min Huan. Ji Hyuk menceritakan kisahnya tentang kucing yang pernah dia beri makan di perguruan tinggi. Suatu hari, Ji Hyuk melompat di depan mobil untuk menyelamatkan kucing tersebut, menyebabkan luka pada lututnya.
Kucing tersebut ternyata sama dengan yang dia miliki sekarang. Ji-won menyadari hal ini dan terharu. Akhirnya, mereka memiliki pertemuan manis dengan kucing tersebut. Ji-won kemudian membahas rencananya yang baru untuk memastikan Min Huan tidak menikahinya. Di masa lalu, dia melamarnya pada ulang tahunnya dengan kue sandwich buatan sendiri. Kali ini, rencananya membutuhkan dia untuk melalui itu lagi. Kemudian penonton melihat Min Huan memberikan lamaran yang elegan kepada Ji-won. Ji Hyuk, Sumin, dan yang lainnya menonton dari pinggir. Ji-won menyetujuinya dan mengenakan cincin itu. Di dalam hatinya, dia memberitahu Sumin untuk merebutnya dan menikahi Min Huan. Kisah cinta di antara Sumin, Ji-won, dan Min Huan menjadi semakin rumit. Kejadian menegangkan terjadi ketika Sumin tercebur ke sungai, dan Ji-won tanpa ragu berusaha menyelamatkannya. Saat itulah, Ji Hyuk, yang menyaksikan kejadian tersebut, merasa panik dengan perkembangan yang tidak terduga. Usaha Sumin untuk merebut hati Min Huan dari genggaman Ji-won terus berlanjut, menciptakan drama cinta yang penuh emosi. Malam-malam dihabiskan bersama, dan hubungan antara mereka semakin kompleks. Ji-won bahkan dengan bangga menyatakan bahwa semua momen itu adalah yang pertama kalinya baginya dan memberikan sentuhan manis pada ulang tahunnya. Ji Hyuk yang terpaksa tersenyum sakit hati mendengarnya. Ji-won pun memamerkan cincin tunangannya dengan Min Huan kepada rekan kerjanya. Ji-won tampaknya akan membuat ibu Min Huan kesal dengan mengentrik dan membuat keluarga Min Huan marah. Sumin tidak menyangka dengan kehadiran mereka. Pulang dari pernikahan itu Ji-won dan Ji Hyuk merayakan keberhasilan misi mereka. Menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang. Tanpa disadari bahwa ada badai selanjutnya yang akan datang. Yora mengejutkan Kang Ji-won dengan mengumumkan di depan Yoo Ji Hyuk bahwa ia telah secara sepihak dicampakkan. Oh, Yora menatap Kang Ji-won dengan tatapan dingin, mengisyaratkan konflik sengit yang akan datang. Kang Ji-won kini berada dalam situasi tidak nyaman. Saat dia merasakan patah hati, Ji-won mendapat telepon dari Hyeon yang memberitahunya tentang kanker juran yang membuatnya terkejut. Sementara itu, Yura bertemu Han Il yang senang dengan kepulangannya. Dan dia tidak menyadari bahwa alasan Yura kembali adalah karena hubungan Ji Hyuk dengan Ji-won. Keesokan harinya, Ji-won mengajak Juran untuk pemeriksaan dan bertanya-tanya mengapa Juran mendapatkan nasibnya setelah dia memaksa Sumin menikahi Min Huan. Di tempat lain, Sumin memulai kehidupan pernikahannya dengan Min Huan namun terkejut dengan perilakunya dan kebohongan yang telah dia persiapkan. Di sisi lain, keadaan di tim Juran menjadi berantakan karena ketidakhadirannya dan Kyung-wook memanfaatkan hal yang sama dengan menciptakan lebih banyak rintangan. Sementara Ji-won dan Hyeon mencoba menyelamatkan proyek tersebut, Ji Hyuk mencoba menjelaskan sisinya kepada Ji-won. Namun Ji-won memberitahunya tentang ibunya dan bagaimana keputusannya untuk pergi merugikannya. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama dan tidak bisa merusak hubungan seperti yang pernah dilakukan ibunya. Ji Hyuk tidak bisa berkata apa-apa padanya dan menyerahkan kartu nama ahli kanker untuk pengobatan Juran sebelum pergi. Kemudian, Ji-won mendapat telepon dari Yura dan pergi menemuinya. Namun, saat dia mencoba untuk mundur dari hubungan mereka, Yura tidak siap menerima dia adalah pewaris Udanka Group. Ji-won kesal dengan perilakunya dan memutuskan untuk pergi daripada terlibat perkelahian yang tidak masuk akal. Sementara itu, Suk-jon mengincar Juran setelah mengetahui perselingkuhan suaminya. Seperti dugaan Ji-won, Sumin bukanlah orang yang penurut dan membela dirinya sendiri saat ibu mertuanya menyalahkannya saat Min Huan tertipu. Sumin belum siap untuk merendahkan dirinya dan setelah melihat tingkah laku Min oleh Ji-won. Di sisi lain Sumin yang sebelumnya bersekongkol dengan ibu kandung Ji-won tampak kesal karena rencana yang mereka jalankan untuk memeras uang Ji-won gagal. Di saat itu pula Min Huan menghubunginya dan menanyakan dari mana dia mendapatkan foto Ji Hyuk sebagai pewaris Udanka. Min Huan akhirnya mengetahui bahwa Yora lah yang mengirim foto-foto tersebut. Namun Yora memprovokasi Min Huan agar balas dendam kepada Ji-won yang telah mencampakkannya dan mengencani Ji Hyuk. Saat di kantor, Min Huan dengan membabi buta menyudutkan Ji-won atas perbuatan yang dia lakukan. Bahkan Min Huan membuntuti Ji-won dan menemukan kejanggalan yang pernah dilakukan Ji-won kepadanya. Merasa dipermainkan, Min Huan akhirnya memutuskan untuk menemui Yora. Sementara itu, Ji Hyuk dan Lee Suk-jon mengurus berkas pemindahan kekayaan yang dimiliki Ji Hyuk kepada Ji-won. Ji Hyuk ingin memastikan kehidupan Ji-won bahagia meskipun tidak bersamanya. Yora mengetahui hal tersebut. Dia mengatakan kepada Min Huan,
Min Huan tampak terkejut. Yora menyogok Min Huan dengan uang ratusan juta untuk jalankan rencana membunuh Ji Won. Min Huan kemudian memberitahu Su Min. Dan Su Min tampak murka saat mengetahui Ji Won memiliki kekayaan fantastis. Su Min memanfaatkan ayahnya untuk menjalankan rencana jahat tersebut. Dia membawa uang ratusan Su Min bahwa dia sekarang akan menunjukkan kepadanya seperti apa rasanya neraka yang sebenarnya. Ji Won kembali ke sisi Ji Hyuk dan menerima pesan dari Joran yang mengatakan kepadanya bahwa suaminya selingkuh. Di tempat lain, Suk Jon berada di luar restoran ayah Joran ketika dia melihat dia melarikan diri dari sesuatu. Dia mengetahui bahwa Joran mendapati perselingkuhan suaminya dan bergegas ke belakangnya untuk memberitahunya agar menunjukkan kemarahannya atas apa yang telah dilakukan suaminya alih-alih melarikan diri. Joran akhirnya putus asa dan mengatakan kepadanya bagaimana dia telah menunggu suaminya tapi tidak pernah menyangka suaminya akan selingkuh seperti ini. Di sisi lain, Yura bertemu Ong Ho. Sementara itu, Su Min diam-diam mengambil nomor Yora dari ponsel Min Huan. Keesokan harinya, Ji Won tetap di samping Ji Hyuk dan memintanya untuk bangun sambil memutar pesan suaranya sekali lagi. Ji Hyuk akhirnya membuka matanya dan menyatakan cintanya kepada Ji Won yang membalasnya dengan kata-kata yang telah ia tunggu-tunggu selama ini. Ji Hyuk yang telah sadar dari koma setelah kecelakaan maut Kang Ji Won membawa pulang Ji Hyuk. Sementara itu Yang Juran mencari tahu tentang perselingkuhan suaminya. Ji Won merawatnya. Keduanya berpelukan setelah selamat dari pukulan fatal dari takdir. Sementara itu, Yora menerima kabar Ji Hyuk sadar kembali. Dia semakin bertekad untuk mencari tahu di mana ibu Ji Won dan ayah Su Min bersembunyi. Sepertinya nasib malang Ji Won telah dialin uang yang dicuri oleh Su Min untuk membantu ayahnya. Ia juga mendapatkan uang saham yang dimiliki Su Min. Dengan suami Juran membuat keributan di rumah sakit setelah menerima surat cerai. Suk Jon tiba dan memerintahkan suami Juran untuk pergi. Di tempat lain, Ji Hyuk bertemu dengan Su Min, yang mengaku memiliki bukti perselingkuhan antara Ji Won dan Min Huan. Ji Hyuk memberitahu Su Min untuk melaporkan kejadian tersebut agar proses perceraian dapat berlangsung lebih mudah. Su Min awalnya ragu, akhirnya setuju untuk melakukan apapun yang diperlukan. Ia memberitahu Ji Hyuk bahwa ia bersedia melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Ji Hyuk kemudian mengungkapkan rencananya kepada Ji Won, yang bersiap untuk mengungkap asuransi perusahaan kepada Min Huan. Keuangan Min Huan yang terdesak membawanya pada ambang keputusan drastis. Sementara itu, Yura diminta untuk meninggalkan negara, merasa tidak lagi dipercayai oleh bawahannya setelah pemerasan Su Min. Di tengah-tengah semua ini, Ji Hyuk membawa Ji Won untuk diperkenalkan kepada kakeknya, mendapat dukungan dari keluarga. Namun, hubungan mereka belum bebas dari konflik, karena Su Min mulai mencurigai perselingkuhan antara Ji Won dan Min Huan. Su Min memutuskan untuk menghadapi Ji Won, mempertanyakan kesetiaannya. Ji Won membantah tuduhan itu, tetapi Su Min tetap yakin dengan kecurigaannya. Su Min akhirnya menelepon Ji Hyuk, bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Ji Hyuk. Min Huan, dalam keadaan putus asa, meminta bantuan terakhir dari Yura. Namun, tanpa disadari, mereka terjebak dalam perangkap yang telah disusun oleh Ji Hyuk. Su Min menemukan mereka bersama. Dan Su Min pun histeris hingga petugas datang menenangkannya. Pernikahan Ji Won berjalan lancar dan mereka pun bahagia jadi suami istri. Mereka hidup bahagia dan mendirikan perusahaan sendiri. Bahkan bertahun-tahun setelahnya, mereka memiliki anak kembar. Dan akhir yang bahagia buat Ji Won dan Ji Hyuk.